Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Kamis, 20 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-29. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Mazmur bab 33 ayat 1 sampai dengan 2, 4 sampai dengan 5, 11 sampai dengan 12, 18 sampai dengan 19. Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan 53. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pilihan ikut Yesus penuh konsekuensi. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus adalah figur yang lemah lembut, pencinta damai, dan pemersatu. Itulah yang kita pahami dan percaya selama ini. Namun hari ini, Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia datang untuk membawa pertentangan di bumi dan bukan damai. Kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Pada kesempatan lain, Yesus juga pernah mengingatkan para murid-Nya bahwa setelah Ia pergi, dunia akan membenci mereka. Mereka akan diserahkan kepada para penguasa, dipenjarakan, dan dihukum mati.
Konteks pernyataan Yesus berkaitan erat dengan kedatangannya dan mereka yang mengikuti Dia. Yesus menggambarkan perpecahan yang terjadi dalam keluarga. Anak melawan orang tua, menantu melawan mertua. Kedatangan Yesus memang membawa perpecahan dalam banyak keluarga. Orang yang mengimani dan mengikuti Yesus harus berhadapan pertama-tama dengan keluarganya sendiri. Yesus bahkan juga pernah mengatakan bahwa barang siapa tidak membenci bapa, ibu, istri, anaknya, ia tidak layak mengikuti Aku. Ada banyak kasus di mana-mana seseorang harus dipisahkan secara tegas dari keluarganya karena dia menjadi seorang Katolik. Ada seorang bapa harus dikucilkan oleh keluarga besarnya hanya karena dia memutuskan mengambil istri Katolik. Dia sesungguhnya berasal dari keluarga berada, berstatus tinggi, kemudian menjadi seorang suami biasa, bahkan tidak ada warisan dan tanah yang dia terima dari keluarganya. Namun, dia menerima semua itu dengan tabah, sebab baginya mengikuti Kristus lebih berarti, sehingga diasingkan oleh keluarganya pun dia terima dengan lapang dada dan tangan terbuka. Kalau demikian, haruskah memusuhi keluarga karena mengimani Yesus? Pasti tidak. Kita tetap harus mengasihi mereka sekalipun dimusuhi. Cinta kasih yang kita bangun karena iman akan Kristus, walaupun mendapat pertentangan dan perlawanan, akan mendatangkan perdamaian yang sejati. Jangan takut jika karena mengikuti Yesus kita ditolak. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, menjadi murid Yesus adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk mengikuti Yesus bisa menimbulkan konflik dalam keluarga. Kita harus memiliki ketegasan dalam mengikuti Yesus. Melalui Injil hari ini, Tuhan mengajak kita untuk senantiasa membaharui iman dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Tidak jarang pembaharuan itu menuntut penderitaan. Namun, setelah mengalami pemurnian dan aneka macam ujian dalam kesulitan, rahmat itu mengalir dalam diri kita dan menjadikan kita merasa damai dan bahagia bersamanya. Saudara, hening dalam doa.
Rasakan reaksi Anda ketika Yesus menawarkan hidup damai, adil, jujur, dan murni. Rasakan kehadiran Yesus. Dia pasti menyertaimu dalam seluruh pergulatanmu menerima tawarannya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, bantulah dan bakarlah hatiku dengan api Roh Kudus-Mu, agar aku berani dan mampu serta setia mengamalkan sabda-Mu. Bunda Maria Ratu Rosario, bawalah doa-doaku kepada Yesus Putra-Mu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Selamat beraktivitas. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.